Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatibun nas ala qadri uqulihim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yaqulu bi kulli ma sami'a kadzaba man kana yaqulu bi kulli ma sami'a. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah salat subuh yang menembus badai hujan dingin, dan semoga Allah saksikan perjalanan kita ini menjadi lelaki gentle, menjadi orang-orang yang beriman dan dipastikan keberimanannya, dan mudah-mudahan Allah tampakkan nanti perjuangan ini menjadi sesuatu yang membuat kita menyesal kenapa kita tidak lebih semangat lagi setiap hari seperti ini. Penyesalannya penyesalan positif. Semoga kita menyesal kenapa tidak lebih bergairah lagi, padahal ini sudah bergairah. Nah, oleh sebab itu mari kita mohon kepada Allah pujian untuknya, dan kita bersolawat kepada Rasulullah, salam dan kesejahteraan untuk beliau. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana tata cara Rasulullah berbicara. Jadi dalam sirah nabawiyah, dalam peri hidup Nabi, ada salah satu sisi yang kadangkala kita sering melewatkannya, tata cara berbicara. Baik di mimbar, baik dalam interaksi antar masyarakat, baik ketika sedang khutbah, baik ketika sedang berbicara dalam urusan keluarga, baik ketika sedang dalam majelis laki-laki atau dalam majelis perempuan. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW semuanya, sehingga kemudian kita tahu, oh, dai yang ini mengikuti gaya Nabi, oh, dai yang ini absurd, melewati batasnya, misalkan demikian ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa adab Nabi dalam berbicara, tata krama Nabi dalam berbicara. Yang pertama, Nabi itu jujur dalam menyampaikan. Jadi tidak pernah cerita bohong. Seajaib apapun ceritanya, mesti itu cerita benar. Jadi tidak dibumbui oleh bumbu bohong. Ada mungkin di antara kisah Nabi seperti ada yang fantasi, tapi itu kenyataan. Seperti kisah apa? Seperti kisah tentang binatang berbicara. Seperti kisah tentang mendengar suara kubur. Seperti kisah tentang Isra Mi'raj. Itu hal-hal yang seperti fantasi, tetapi Rasulullah jujur. Salah satu bukti kejujurannya, ternyata Isra Mi'raj yang fantastik seperti itu benar-benar kejadian. Apa buktinya? Rasulullah pernah menemui orang yang dalam perjalanan Isra-nya dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, itu berjumpa dengan satu kabilah yang 1 bulan berikutnya baru sampai ke kota Madinah, dan dikatakan, ya, aku berjumpa dengan beliau di sebuah tempat, di tempat itu. Padahal perjalanannya fantastis, hanya semalam dari Mekah, dari Mekah menuju Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha, balik lagi dan balik lagi. Itu cerita fantastis. Ternyata sefantastisnya Rasulullah berbicara, Rasulullah tetap jujur. Nah, makanya mungkin di antara kita pernah mendengar seseorang yang cerita tentang karomah seseorang, ya, yang hebat-hebat, bisa dipercaya bisa tidak, karena bukan Nabi. Bisa diyakini bisa tidak, karena bukan Nabi. Tetapi ada seorang pembicara, mestilah dia hanya menyatakan yang jujur saja. Dan adab yang berikutnya, Rasulullah kalau berbicara itu tegas. Apa itu? Gak jelas, tidak pernah begitu. Kalimatnya itu tegas. Bahkan Rasulullah menyampaikan itu sampai kadang-kadang 3 kali. Aku tidak mau makan sambil bersandar, 1 kali. Aku tidak mau makan sambil bersandar, 2 kali. Aku tidak mau makan sambil bersandar, sampai 3 kali. Dan Rasulullah pernah menyampaikan tentang hak tetangga. Perhatikan. Sampai-sampai berulang-ulang, saking jelasnya,
sampai si pendengar menyebutkan sampai bosan saya dengernya. Itu lagi, itu tegas. Jadi agar apa? Seperti itu pun banyak kemudian masyarakat di belakang, umat di belakang kemudian membuat hadis palsu. Padahal sejelas itu Rasulullah berbicara. Yang pertama jujur, kedua tegas. Yang berikutnya apa? Lembut dan santun. Tidak mengolok-olok, ya, tidak menghina, santun, lembut, tidak ngagetin. Walaupun kepada orang yang pernah menyakitinya. Saya sampai berpikir, kenapa bisa begitu ya? Rasanya kepingin ini leher itu berurat ini kalau kepada orang yang pernah nyakitin kita. Kalau bisa dipegang lehernya itu dideketin ke mukanya gitu. Kamu mau apa? Maunya gitu kita. Ternyata Rasulullah masih lembut sama orang yang menyakitinya. Saya cermati seluruh sirahnya, saya baca kitab-kitab sirahnya. Bagaimana Rasulullah bisa begini ya? Ternyata saya temukan bahwa Rasulullah itu menganggap semua manusia itu adalah umatnya, muridnya, tanggung jawabnya. Yang harus dia bisa mengenal Allah gitu. Makanya sampai mati sekalipun si penghujatnya, si pembencinya, Rasulullah masih nangis. Andainya dia mau saja bersyahadat gitu. Masih begitu. Maka kemudian turun mengatakan bahwa hidayah bukan dari tanganmu. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Begitu. Jadi ternyata rupanya seperti itu. Kita maka hari ini bercermin pada diri kadang-kadang boro-boro kepada non-muslim. Kepada sesama muslim. Kepada teman satu pergerakan saja kadang-kadang kita dengki itu muncul itu. Ada apa ini? Karena kita hanya memikirkan diri sendiri, bukan memikirkan umat, memikirkan posisinya sebagai dai, sebagai penyeru yang ngajak orang untuk kenal Allah. Jangan-jangan dia tidak kenal Allah, hanya khotib aja gitu ya, pinter ngomong aja gitu, tapi dia tidak kenal Allah, sehingga kemudian tidak tahu tujuannya berdakwah itu apa, mengenalkan Allah kepada sebanyak umat Rasulullah, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Pantas Rasulullah kok masih bisa lembut gitu. Sekasar-kasarnya Nabi kepada orang yang menyakitinya adalah tidak mau melihatnya saja. Nah, sudah gak mau tatapan muka. Kepada siapa? Wahsy. Kenapa dia begitu? Karena Wahsy membunuh paman kesayangan Nabi yang wajahnya, fisiknya, gaya bicaranya, kecintaannya mirip banget dengan Nabi. Namanya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu kalau berdua jalan seperti saudara kembar, karena lahirnya juga berdekatan. Kalau bersuara itu suaranya juga mirip. Makanya suatu ketika Sayyidina Hamzah dengan Rasulullah Sayyidina Hamzah pernah memukul Nabi ketika khamr belum diharamkan. Detik-detik menjelang khamr diharamkan, itu Hamzah masih meminum khamr dalam kondisi mabuk, dia mencengkram Nabi mau memukulnya. Maka kemudian turun berurut kan, awal mulanya khamr itu banyak madaratnya, ada manfaatnya tapi banyak madaratnya. Jauhilah khamr, kemudian yang ketiganya haram khamr. Nah, haram khamr itu dekat-dekat saat Sayyidina Hamzah yang mirip dengan Nabi itu mabuk kemudian mau mencengkram Nabi. Umar nggak tahan, ya Rasulullah haramkan ya Rasulullah, lalu turun perintah haram. Nah, itu dekatnya Rasulullah dengan Sayyidina Hamzah, cintanya beliau. Maka di Uhud itu orang menduga bahwa diduga Sayyidina Hamzah itu Rasulullah. Makanya orang pada teriak Muhammad sudah mati, orang-orang Quraisy itu. Nah, orang yang seperti itu dibunuh, dibelah dadanya, dicincang-cincang. Kebayang ya? Kalau kita bisa 7 turunan dendamnya Pak. Itu Rasulullah masih memaafkan Wahsy dan mengizinkan masuk Islam. Cuma beliau nggak tahan kalau ngelihat Wahsy. Apa itu? Menjaga hati agar tidak emosi. Coba bayangkan. Nah, itu lembutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terbalik, lembut itu saat kepada orang-orang besar lembut banget. Sama orang-orang kecil ngenyek, ngelecehin. Itu nggak paham.
Kemudian berbicara sesuai kebutuhan. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicara kepada manusia itu sekedar kadarnya saja, sesuai kebutuhannya. Ada orang misalkan dia itu petani, lalu kita cerita tentang pertanian, berbusa panjang lebar, tapi masalahnya tentang pertanian, kita pikir itu kadarnya, ternyata dia hanya butuh pupuk sekilo, ya. Maka omonglah masalah pupuk saja sekilo gitu. Ini contohnya. Kita bicara dengan seseorang yang dia sedang membutuhkan keuangan. Kita ceritakan tentang bagaimana keluar dari bisnis, dari ini, panjang sekali. Solusinya dia hanya butuh beras sekilo. Nah makanya katakan saja sesuai kadarnya. Nah ini ya kenapa sebabnya kemudian kita jengkel kalau mendengarkan seseorang berbicara. Kadang-kadang tidak suka. Makanya saya juga suka introspeksi. Kalau saya ceramah orang-orang pada ngantuk, kenapa? Jangan-jangan saya tak bermanfaat nyampeinnya. Gitu. Itu yang selalu menjadi berkaca dari cara bicara Rasulullah. Wah, orang ini sedang tidak butuh ilmu aja. Nah, jangan selalu memandang ke orang lainnya. Pandanglah ke diri kita. Kira-kira yang kita sampaikan itu sesuai kadar yang dibutuhkan orang yang mendengar apa tidak? Sesuai kadarnya. Kemudian Rasulullah menggunakan bahasa yang mudah. Ya. Ini anak-anak kita ini sekarang udah mulai gaya-gayaan kalau ngobrol itu campur Indoglis namanya ya, bahasa Indo campur Inggris. Istilah sekarang anak jaksel ya. Kalau ya worth it lah. Kadang-kadang ngobrol kayak gitu. Ya sebetulnya tidak apa ketika kalimat itu sudah dipahami semua. Pulang ke kampung gayanya begitu terus. Jadi spotlightnya itu seperti apa spotlight ya. Terus apa begini apa. Nah, sesuai baca yang sederhana saja. Kadang-kadang Rasulullah itu menerjemahkan bahasa yang sulit dimengerti oleh zamannya dengan bahasa zamannya. Bayangkan, Rasulullah pernah datang melihat zaman hari ini. Dalam Isra Mi'raj, Allah menunjukkan kejadian hari ini dalam bayangan Rasulullah. Ditampakkan. Mungkin kayak seperti kita ini perjalanan menembus waktu kali gitu ya. Dan Rasulullah melihat umatnya di akhir zaman pada berangkat ke masjid naik mobil dengan keluarganya. Coba bayangkan bagaimana menjelaskan mobil ke dalam bahasa Arab zaman sahabat. Kebayang? Belum ada mesin uap, belum ada listrik, belum ada kendaraan bermesin. Lalu kemudian menjelaskan apa bahasanya? Kelak di akhir zaman, saya tibi zamanin ummati, umatku kata Rasulullah akan datang ke masjid-masjid mengendarai unta yang pelanaknya berderet. Mereka keluar dari unta itu, perempuan-perempuannya seperti berpakaian, tetapi hakikatnya telanjang. Goyang-goyang gondal gandul itu badannya itu seperti punuk unta yang lembek. Apa dadanya, apa sanggulnya? Nggak tahu ya. Kenapa? Jadi antara kalau kita lihat dalam terang pakai baju, kalau dalam gelap seperti nggak pakai baju. Kalau siluet, lambat. Kalau siluet pakai, kalau dalam kondisi siluet bayangan itu antara pakai baju dan nggak pakai baju sama aja. Itu yang dimaksud hakikatnya telanjang. Nah itu bahasa apa? Bahasa yang mudah dicerna. Jadi biasakan kalau kita ingin berbicara, belajar mendengar agar tahu oh di sini gaya bicaranya seperti ini. Orang yang tidak bisa mendengar tidak bisa bicara. Orang yang tidak bisa mendengar tidak bisa mengatakan sesuatu yang bisa didengar. Dan orang yang tidak menghargai orang yang berbicara, dia tidak akan bisa berbicara yang berharga. Jadi kita ingin bicara kita berharga, hargai orang yang berbicara. Kita ingin didengar kata-kata kita, maka dengarlah orang-orang yang berbicara. Itu adabnya. Kemudian yang berikutnya, tidak memotong pembicaraan. Biasanya Rasul mengatakan, sudah? Begitu. Sudah? Sebenarnya, saya juga kadang-kadang begitu, karena saya tidak sabaran. Orang yang Rasulullah kan super sabarnya bukan main. Pernah suatu ketika Rasulullah itu berjanji, seseorang berjanji dengan Nabi itu berjumpa di sebuah tempat. Orang itu lupa sampai hari ketiga. Di hari ketiga dia buru-buru mendatangi tempat tersebut. Ternyata Rasulullah sudah menunggu di situ. Kata dia, aduhai, aku menunggu 3 hari berturut-turut.
Sabarnya bukan main. Astagfirullah. Rupanya aku sudah berjanji sama Nabi 3 hari lalu di tempat tertentu, maka dia lari di hari ketiga itu ke tempat tersebut. Ternyata Rasulullah masih menunggu. Aduhai, aku menunggumu. Ya wala ya wala ya lau. Apa ya? Ya lau walaita. Aduhai, aku menunggumu 3 hari. Kemana saja? Seperti itulah sabarnya Nabi. Makanya Nabi kemudian tidak memotong pembicaraan. Ya. Ada yang tahu? Seseorang yang tidak suka kalimatnya tidak didengar, namanya Kim Jong Un. Ya. Kalau dalam majelisnya ada yang ngantuk, besoknya ditembak. Kayak gitu. Kenapa? Karena memang mendengar dan didengar itu adalah kebutuhan manusia. Makanya kebayang ya, bagaimana kalau Nabi mengajarkan ketidaksabaran, maka khotib-khotib Jumat membunuhi semua jamaahnya ya. Tidur setengahnya. Maka dari itu. Tapi kita juga introspeksi kenapa orang tertidur. Mungkin kalimat kita tidak baik, tidak bijak, tidak bermanfaat. Kemudian memilih kata yang baik, bijak, dan bermanfaat. Seringnya pembicara itu menyampaikan yang bermanfaat untuk dirinya. Maka kalimat yang didengar dan bermanfaat itu adalah yang bermanfaat untuk yang mendengarnya. Bayangkan kalau kita berbicara sesuatu yang dikatakan itu memang betul-betul sangat diperlukan untuk yang mendengarnya. Kira-kira perhatian apa tidak? Ini pembagian satu orang kebagian 20 juta, mesti jamaah iftitah dengan syarat-syarat seperti ini. Kira-kira jamaah sini akan mendengar apa tidak, Pak? Sudah. Poin yang pertama adalah umurnya di atas 70 tahun. Nah, yang di bawah 70 tahun dan nyerah ada. Perhatian gitu. Seperti itu. Maka kalimat itu bermanfaat bagi orang yang mendengarkan, itulah yang membuat para pendengar menyimak dengan bijak, dengan baik, dengan semangat. Nah, kadangkala kita itu ingin menyampaikan sesuatu yang bermanfaat dengan kita. Ini maaf sekali yang terkena dengan ini. Apa itu? Orang yang ingin sesuatu dirinya dibeli, misalkan kayak marketing dari awal, contohnya marketing asuransi lah misalnya gitu ya, kemudian mau datang, maaf tidak ada waktu Pak, aku tahu manfaatnya untuk dia, tapi apa yang dilakukan, ini bermanfaat untuk Anda, manfaat untuk Anda 20%, untuk saya 200%, misalnya gitu ya, itu yang 20% yang di up, makanya kemudian orang tetap mendengarnya. Ini contohnya, atau marketing apapun lah ya. Biasanya orang tidak tertarik dengan marketing apapun. Maaf, ada waktu saya ingin menyampaikan sesuatu, barang saya itu sudah malas duluan. Ya, kenapa? Karena kita sudah punya mindset orang itu sedang menjelaskan manfaat dirinya, untuk dirinya, keuntungan untuk dirinya. Tapi marketing yang pintar dia bilang ini manfaatnya untuk Bapak, untuk ini, untuk itu, sudah nggak peduli lagi dengan harganya. Kalau sudah dikasih tahu manfaatnya, manfaatnya sholat subuh adalah manfaat ya. Manfaatnya gerakan sholat, manfaat. Maka orang menyimak dengan saksama. Nah, maka pembicaraan kita juga mestinya baik, tulus, dan bermanfaat. Baik, bermanfaat, tidak tulus juga kadang-kadang sebel ya. Aku tahu. Di balik maafnya itu sebetulnya dia sedang menjaga karir misalkan gitu ya. Tidak. Kadang-kadang tidak nyaman melihat minta maaf, misalkan salah satu contohnya tulus, itu cerita tentang ketulusan. Saya sedang tidak gibah ya. Kalau gibah dan namimah itu mencegah doa dikabul. Jadi jangan sampai, saya sedang menjaga kebermanfaatan kalimat-kalimat yang baik dan tata cara bicara Rasulullah. Ketika seseorang bisa bicara, maka dari situ pintu keberkahan, pintu rizki, pintu persahabatan berdatangan, pintu kemenangan itu berdatangan. Kalau hanya mementingkan dirinya, tidak tulus, kayak gini, itu sulit. Kemudian ketika berbicara tidak jelas, kita juga ini sulit. Maka ceramah hari ini terkait dengan tata cara bicara Nabi bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan, kesuksesan, kebesaran, kemenangan. Bayangkan 11 tahun itu membangun dari nol sebuah komunitas peradaban. Lalu 10 tahun berikutnya kemudian menjadi bukti nyata yang sulit dibendung bahkan setelah pencetusnya tidak ada.
Di mana kuncinya? Di berbicara ini. Apakah Rasulullah meninggalkan harta? Tidak. Apakah Rasulullah meninggalkan kekayaan? Tidak. Apakah Rasulullah meninggalkan sesuatu yang materi? Tidak. Yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah kata-kata, narasi Al-Quran dan hadis yang kemudian direkam dalam bentuk kata-kata. Maka kenapa kita tidak bisa besar? Kenapa kita tidak bisa meraih kemenangan? Mungkin ada salah transfer dari sifat kata-kata Nabi. Selanjutnya, Nabi membiasakan berbicara itu ramah dan menunjukkan ekspresi wajah ceria. Jadi kalau berbicara itu bicaranya ramah, penuh keceriaan, dan maaf ini badannya itu menghadap kepada orang yang diajak bicara. Tidak pernah Nabi itu kalau mau berbicara salaman ke sini kemudian ngomong kemana? Ya Pak, ya nggak begitu. Saya kalau ketemu dengan orang itu saya tinggalin Pak. Apalagi kalau kiai, maaf sekali. Ya, kalau orang berilmu kemudian ngobrol sama kita, dia hanya fokus kepada sang jenderal, lalu kiai-kiai kampung kemudian hanya disalamin kayak begitu, saya tinggalin. Orang ini nggak berharga karena dia tidak menghargai. Kalau ada pejabat, salamannya keren bang. Wah, ditepok. Giliran salaman yang lainnya, ya didorong nih, biar cepat pergi. Tinggalin kayak gitu kan. Ini saya ekstrim ya. Saya nggak sopan bicara di sini. Berbicara dengan gaya begitu ya. Karena Rasul tidak meninggalkan ya kayak gitu ya. Cuma gregetan itu sama orang yang kemudian membawa nama ilmu di belakangnya, membawa nama adab dan kemuliaan. Orang yang tahulah tentang Rasulullah gitu ya. Tapi kemudian dalam adab berbicara sama sekali bahkan menodai kemuliaan Islam. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terhijabnya oleh orang muslim, bukan oleh agamanya. Bahkan kita saking terhijabnya oleh orang-orang yang mempromosikan Islam dalam kondisi terhijab, sampai kita tidak tahu semulia ini rupanya Islam. Seagung ini rupanya Islam. Baik, selanjutnya di samping Rasulullah itu ramah dalam berbicara, beliau juga membiasakan selalu salam dan doa. Selalu ada salam, doa. Apa kabar? Semoga sehat selalu, bahagia dan banyak rezeki. Assalamualaikum, keselamatan, kesejahteraan untuk kalian. Warahmatullah wabarakatuh, kasih sayang Allah dan berkah. Apalagi yang kurang dari itu ya. Kapan Rasulullah berbicara? Yang pertama, Rasulullah berbicara kepada kaum muslimin dan muslimat waktu khutbah Id. Nah, khutbah Nabi di mana saja? Waktu Id. Apakah Nabi ada pernah khutbah setelah sholat? Saya pernah mencari, habis sholat Rasulullah jarang ceramah. Yang ada wirid, zikir. Nah, yang pertama kita urut ya kepada siapa Rasulullah memberi nasihat atau berbicara. Yang pertama dalam khutbah Id. Dalam khutbah Id yang pertama kali dilakukan Nabi, itu Jumat pertama, mohon maaf. Waktu Id Rasulullah berbicara itu kepada laki dan perempuan. Lalu kemudian khusus Rasulullah berjalan menemui majelis perempuan. Nasihat apa yang disampaikan kepada mereka? Sedekah. Itu di khutbah, nasihat kepada perempuan, Rasulullah sedekah. Apakah banyak? Sering? Kayaknya banyakan saya Pak ya, ceramah ke perempuan dibanding Rasulullah. Rasulullah hanya tercatat seperti itu kejadiannya. Lalu kemudian di waktu lain Rasulullah minta untuk menghadiri majelis khusus perempuan. Di saat itu Rasulullah berbicara tentang adab dan ibadah, akhlak dan ibadah. Saya tiap minggu Pak ceramah kepada ibu-ibu ya. Itu nggak ini melampaui batas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian Rasulullah juga yang paling populer adalah khutbah wada. Khutbah ketika haji terakhir. Itu pada kaum muslimin dan kaum muslimat, perempuan, dan kalimatnya tidak hanya kepada manusia muslim saja, tapi kepada seluruh manusia. Maka seruannya ya ayyuhan nas. Seruannya bukan ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal muslimat, ya ayyuhal muhajirin, ya ayyuhal ansar, bukan, tapi kalimatnya ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Nah, makanya
Ini juga akan menjadi apa namanya? Sebentar. Apa isi dari ini yang membuat menangis saya ya. Puncak Islam itu disampaikan oleh Nabi dalam khutbah wada. Sudah sempurna agama ini. Nah, kesempurnaan itu apa sih? Maka di situ mulai wahai manusia, darahmu, hartamu, kehormatanmu suci. Wahai manusia, tidak muslim, tidak non muslim, semuanya jangan coba-coba ngambil harta orang, ngambil darah orang, ngambil kehormatan orang. Jangan sekali-kali menghina orang. Muslim, non muslim, non muslim, apalagi muslim. Jangan menghina pekerjaan. Jangan menghina kehormatan seseorang. Jangan menghina suku seseorang. Hari ini saya menemukan di medsos banyak orang yang menempelkan suku tertentu dengan hama. Suku ini hama, suku ini hama. Saya cek semuanya akun bodong, Pak. Biasanya akun-akun tak beralamat. Followernya 2, followernya 1. Itu siapa? Itu adalah sebuah geng yang mau memecah belah kaum muslimin. Memecah belah bangsa Indonesia. Makanya Haji Wada ini kalau kita terapkan, kita akan jadi pemimpin bukan hanya untuk umat Islam, Pak. Untuk Indonesia, NKRI dengan segala jenis agama, suku dan rasnya, bahkan dunia dengan segala akidahnya dan segala perpecahannya. Kalau Haji Wada ini kita cermati. Wahai manusia, semua manusia, hartanya, darahnya, kehormatannya terjaga. Dan hari ini yang memperhati itu kaum muslimin. Sisanya akhirnya apa? Akhirnya kaum muslimin paling gampang memaafkan. Ketika apa? Ketika terbunuh. Ketika apa dengar? Bagaimana kaum muslimin jadi korban di Amerika dalam penembakan? Gampang sekali memaafkan. Di mana gampang sekali maaf. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat yang terbuka hatinya ini dimanfaatkan. Bukan kemudian dijadikan partner, jadikan sahabat. Siap-siap, kualat, Pak. Kalau orang yang dinodai, orang yang dizolimi, hartanya, kehormatannya, darahnya, dia tidak membalas, cuma senyum. Hancur, Pak. Makanya dunia sekarang hancur, Pak. Karena menghina kaum muslimin yang sampai dibantai, dibunuh, kemudian dianggap mereka teroris di Gaza. Sekarang Iran, Hizbullah sama Yaman berhenti gencatan senjata dengan Israel. Israel menghabisi Palestina tanpa balas. Apa begitu? Apa yang salah? Tidak salah. Tapi kita tidak peduli dengan darah, harta, dan kehormatan kaum muslimin di belahan dunia yang lain. Karena kita terkurung negaraku di sini. Padahal kepada seluruh umat manusia, bukan hanya muslim saja. Itu dakwahnya Rasulullah di Haji Wada. Jadi semua manusia di mata ajaran Rasulullah yang menjadi wasiat kita sampai akhir zaman, kehormatannya terjaga, hartanya terjaga, darahnya terjaga. Makanya ketika ada orang kemudian atas dasar ini sedang latihan, ya, kemudian patah tangannya, luka tangannya, takdir. Saya tak terima itu kayak gitu. Orang itu harus ya belajar lah, jangan sampai orang terluka darahnya, ternoda ini. Belajar gitu. Emang sudah di dunia begitu, kalau latihan ini mah ya begitu. Jangan begitu ya. Kecuali yang disunat ya. Kalau disunat mah itu sesuatu yang dihalalkan. Dihalalkan apa saja? Motong binatang atas nama Allah, kan ya. Kemudian orang yang melukai, orang yang mengucurkan darah, kisos, makanya dibolehkan. Hanya itu. Sisanya, maka kemudian sisanya dilarang mengeluarkan darah. Apalagi pesan berikutnya,
sejak bulan haram ini sampai akhir zaman. Itu persennya. Jadi bukan hanya di musim haji aja. Oh, musim haji aja kali ya pengharaman ini, ternyata sampai akhir zaman. Apakah kalian sudah aku sampaikan ya? Saksikan, kata Rasulullah. Maka kaum muslimin menyatakan, ya Rasulullah, aku saksikan. Mungkin umurku tidak akan lama lagi. Itu Rasulullah, itu pesan. Ya, Rasulullah sudah memprediksi, sudah merasakan akhir-akhir azalnya. Maka khutbah wada ini adalah wasiat terakhir Nabi. Kemudian amanah. Barang siapa ada amanat di tangannya, sampaikan kepada yang memberi amanat itu kepadanya. Jangan sampai amanat-amanat ini, amanat wakaf, tetaplah wakaf. Ya, amanat zakat, tetaplah zakat. Ada yang menitip zakat ke pondok saya. Saya lagi butuh banget bangun pondok, gak berani. Zakat ini untuk 8 asnaf. Zakat mal ya. Itu padahal saya sedang sangat butuh banget. Sampai ngutang-ngutang untuk pembangunan pondok. Tapi apa? Karena ini zakat wasiatnya, saya pertahankan tetap untuk memberi 8 asnaf yang kebagian. Anak fakir miskin ya, anak duafa yang ada di pondok, para pengajar, guru-guru, sebatas itu. Gak boleh lebih daripada itu. Jangan coba-coba melampaui batas amanat. Kemudian Rasul mengatakan, aku sudah sampaikan. Apakah kalian saksikan aku sudah sampaikan? Benar ya Rasulullah, engkau sudah menyampaikan. Kemudian Rasulullah sesungguhnya al-muslim akhul muslim, kaum muslimin dipersaudarakan. Ya Allah ya Rabbi, beda negara langsung merasa tidak bersaudara, beda masjid merasa tidak saudara, beda tata cara ibadah langsung merasa beda saudara. Nauzubillah summa nauzubillah. Berarti wasiat Nabi tidak didengar. Dengarkan manusia, kata-kata ini pahamkan semuanya. Maka tidak ada sesuatu yang halal bagi seorang muslim dari saudaranya melainkan apa yang sudah direlakannya. Jadi makanya yang paling beratnya lagi adalah ngambil hak sesama muslim. Jangan sekali-kali hak saudara muslimnya, mohon maaf ini di pondok di komplek ya. Mohon maaf di komplek, itu jalan milik bersama. Jangan sampai diambil oleh parkir mobil,